Halo, berjumpa lagi bersama saya di Ombing Channel. Oke, pembahasan kita kali ini adalah menghubungkan perangkat wireless ke komputer, baik dia PC maupun juga laptop. Nah, kita tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja menggunakan di Cisco Packet Tracer, di mana Cisco Packet Tracer ini merupakan program simulator yang pengkonfigurasiannya hampir sama dengan praktek sebenarnya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung praktekkan saja. Yang pertama sekali, kita mengaktifkan perangkat wirelessnya dulu, di mana di bagian Cisco Packet Tracer, di bagian device, kita bisa mengambil bagian wireless device. Jadi device-nya itu ada, yaitu dia di bagian kiri bawah, ya, di sudut kiri bawah ada di situ dia wireless device. Kita langsung pilihkan aja dia perangkat WRT 300N. Oke, WRT 300N. WRT 300N ini sama fungsinya perangkat seperti Linksys ataupun dia TP-Link atau perangkat wireless yang pada umumnya bisa kamu dapatkan di toko-toko komputer. Oke, langsung saja kita aktifkan satu, kita klik, baru kita klik kembali di area desain kita. Oke, maka di sini WRT 300 sebagai wireless router sudah kita buatkan. Sekarang kita ingin kita atur dulu nama wirelessnya beserta konfigurasinya. Di sini kita buat aja dia contohnya wirelessnya sebagai contoh saya berikan namanya Ombing Coffee. Oke, itu sebagai display name-nya yang nanti ditampilkan sebagai nama perangkatnya. Lalu kita setting lagi di bagian wireless. Di sini kita buatkan SSID-nya atau nama hotspotnya. Di sini kita bikinkan aja dia nama hotspotnya Ombeng. Oke, dengan channelnya berapa, kita bikin ke channel sampai 10, sehingga dia bisa mengcover 10 jaringan. Dengan authentic sistem keamanan, kita pilih dia WPA PSK, ya, WPA PSK, di mana kita atur di situ passwordnya kita buatkan admin 1 2 3 4. Oke, passwordnya kita berikan admin 1 2 3 4. Jadi kira-kira dia nanti seperti ini. Seandainya kita kalau kita mempunyai HP atau Android atau laptop, kita kalau mau mengkoneksikan ke internet, kita mencari wireless yang tersedia. Nah, di situ nanti ada
ada wirelessnya namanya Ombing, dan kita mau login, dia minta password, kita kasihkan passwordnya 123. Itulah kira-kira di bagian wirelessnya. Oke, setelah di wireless kita sekarang mengatur IP untuk server WRT 300N. Sini tertera 192.168.0.1, di mana IP ini merupakan bawaan dari konfigurasinya, bawaan defaultnya. Kita akan rubah. Sini contohnya 192.168.100. Oke, ini dia. Jadi IP 192.168.100.1 itu merupakan IP dari perangkat wireless. Ya. Sekarang kita akan mengatur DHCP-nya. Karena di sini fungsi WRT 300N ini dia sebagai server untuk DHCP, di mana DHCP itu merupakan service untuk pendistribusian IP ke klien. Ya, kita langsung saja masuk ke bagian GUI. Oke, sekarang kita masuk ke pengaturan DHCP. Di sini DHCP-nya untuk network servernya IP-nya 192.168.100.1, dan dia akan memberikan atau membagi IP start IP-nya 192.168.100.100. Di sini kita rubah aja dia start IP-nya mulai dari 10. Jadi start IP-nya 192.168.10 dengan maksimum numbernya 50, artinya kliennya nanti itu ada 50. Saya buatkan sini dia 100. Jadi dalam artian di sini dia akan memberikan IP ke klien yang pertama sekali login itu dia dimulai dari 192.168.100.10 ya, titik 10. Dia akan membagikannya, baru yang ke berikutnya jika klien atau perangkat yang terhubung yang memiliki fasilitas wireless yang terhubung dengan WRT 300N, di mana yang kepemilikan dari Ombing Cafe ini sampai 100, maka IP terakhirnya itu adalah 192.168.100.109. Itulah dia. Oke. Itu dia, seandainya dia udah full. Oke, itu saja yang perlu kita setting dari perangkat wirelessnya. Ini sudah bisa kita tutup. Oke, dimana di sini kita bisa lihat hasil konfigurasinya. Sekarang kita ingin menghubungkan perangkat yang terhubung dengan wireless. Kita di sini bisa ke bagian device lagi. Tapi di sini kita ambilkan dia end device. Di sini akan saya buatkan end device-nya 2 perangkat komputer PC. Oke. Lalu 2 perangkat komputer laptop. Oke, laptop. Ini dia. Saya atur dulu posisinya. Komputer PC ada di sebelah kiri, komputer laptop ada di sebelah kanan. Oke, sedangkan perangkat wirelessnya kita bikinkan di tengah-tengah. Di sini komputer PC-nya kita rubah dulu namanya komputer 1 atau station 1, PC 1 lah kita kasihkan. PC
PC 01. Kita bikin lagi saja PC 02. Sedangkan untuk laptop kita berikan saja namanya laptop Agus. Lalu yang kedua laptop Rizky. Oke, itulah dia. Oke, dimana di sini dua PC ini belum terhubung ke dua PC dan dua laptop ini belum terhubung ke perangkat wireless. Lalu bagaimana cara menghubungkan komputer PC ke perangkat wireless? Ya, jadi di sini satu-satu saya praktekkan bagaimana cara mengkoneksikan PC ke perangkat wireless, dan akan saya praktekkan juga nanti bagaimana cara mengkoneksikan laptop ke perangkat wireless di dalam Cisco Packet Tracer. Langkah yang kita lakukan pertama sekali adalah kita klik dulu komputer yang akan kita hubungkan. Ya, kita klik, kita lihat di bagian fisikal. Di sini dia di bagian bawah itu dia tidak ada perangkat wireless. Untuk perangkat wirelessnya itu adalah sebagai berikut yang di bagian bawah. Oke, jadi perangkat ini harus kita ganti. Jikalau kita ingin menggantikan perangkat yang terpasang di sini adalah LAN card, kita akan menggantikannya dengan perangkat wireless, maka kita harus mematikan komputer kita terlebih dahulu. Ya, di sini komputer dalam keadaan menyala. Dari mana bisa kita lihat di sini sekarang berwarna hijau. Oke, jadi kalau kita untuk merakitnya lagi, menambahkan perangkat lain, kita harus mematikan atau men-off-kan perangkat komputer tersebut. Oke, sekarang kita akan men-off-kannya. Kita tekan tombol merahnya sekali, maka dia lampu yang di atas itu sekarang berubah menjadi hitam. Ya, cara mengganti LAN card-nya ini yaitu gampang saja. Kita klik tahan wireless-nya, seret ke bagian paling bawah. Ya, di paling bawah baru dilepas. Maka sekarang di sini perangkatnya akan kosong. Lalu kita menambahkan perangkat wireless-nya. Oke, itulah dia. Setelah sudah kita pasangkan, kita hidupkan kembali komputer kita. Oke, setelah dia menyala, kita pergi ke bagian desktop saja. Di bagian wireless, di situ ada dia PC wireless. Ya, kita klik dia, maka akan terbuka tampilan perangkat settingan wirelessnya. Kita masuk ke bagian menu connect, tab connect. Ya, di sini tab connect. Akan di sini di sini akan ditampilkannya wireless yang sedang terhubung, yang aktif. Yang aktif ya, bukan yang terhubung. Yang aktif di sini ada dia tertulis dia ombeng, yaitu perangkat kita yang ada di sini. Kita klik, kita isikan passwordnya admin 1234, lalu kita tekan dia connect. Oke, maka dia sekarang sudah terhubung. Ya, sudah terhubung, artinya PC 01 sudah terhubung ke perangkat wireless. Oke, kita close di bagian PC wireless.
baru kita close di bagian settingan PC 01. Inilah dia. Lalu di sini kita akan melakukan hal-hal yang sama untuk PC 02. Ya. Sebagai kita ulangi lagi langkahnya seperti di PC 01. Pertama sekali kita matikan dulu perangkat komputernya, baru kita menggantikan LAN card yang ada di bawah menjadi perangkat wireless. Oke, setelah kita ganti, kita nyalakan kembali komputer kita, baru kita masuk ke bagian tab desktop, kita masuk ke bagian PC wireless. Di PC wireless kita klik tab menu connect. Tab menu connect kita perhatikan di sini. Oke, Ombing sudah terhubung. Lalu kita tekan dia connect. Di pre-share key-nya kita ketikkan passwordnya admin 1234. Kita perhatikan komputer kita belum terhubung. Setelah kita tekan connect, maka dia terhubung. Oke, nah, kita close bagian PC wireless. Lalu bisa kita perhatikan kita close lagi PC 01, kita bisa menyorot untuk PC 02 kita tutup ya. Maaf. Terus untuk mengetahui IP berapa yang didapat oleh PC 01 dan PC 02, kita bisa menyorot di bagian PC 01. Oke, di PC 01 dia tertulis dia 192.168.100.100 ya. Itu IP yang dia terima. 100.100. Lalu untuk PC 02 IP yang dia terima adalah 192.168.102. Itu yang dia terima. Oke. Itulah untuk pensettingan di perangkat PC, komputer PC. Sekarang bagaimana cara mengkoneksikannya untuk komputer laptop? Caranya hampir sama, ya, sama saja. Di bagian fisikal itu kita matikan terlebih dahulu, ya, tombol on off-nya ada di sini. Kita klik sekali, maka dia sekarang dalam kondisi off. Lalu perangkat LAN card-nya kita lepaskan, baru wireless-nya kita pasangkan. Lalu komputer kita nyalakan kembali. Kita pergi ke bagian desktop, kita klik PC wireless. Di bagian connect kita menunggu wireless yang tersedia. Nah, di situ dia ada ombeng. Lalu kita tekan connect. Kita isikanlah dia passwordnya admin 1234. Lalu kita perhatikan dia sudah connect atau tidak. Oke, sudah terconnect. Kita tutup PC wireless-nya dan kita tutup laptop Agus. Lalu kita lakukan yang sama juga untuk laptop Rizky. Nah, kita matikan dulu perangkat laptopnya. Kita masukkan wireless-nya. Setelah itu kita nyalakan kembali laptopnya. Kita ke bagian desktop, kita pilih PC wireless, tekan connect. Oke, sudah muncul ombeng. Kita koneksikan, kita ketikkan passwordnya admin 1234. Lalu kita tekan connect. Oke,
tutup semuanya. Kita perhatikan dia sudah terhubung. Oke, hal yang terakhir adalah pembuktian bahwa komputer sudah terhubung satu sama lain. Jadi pembuktiannya bisa kita di bagian PDU, pengiriman pesan, kita buktikan apakah sudah bisa terhubung komputer Agus dengan PC 02 ya, dan komputer Rizky dengan Agus. Kita buktikan. Hal yang kita lakukan adalah kita klik add simple PDU atau P, kita klik dia laptop Agus ke PC 02. Oke. Di sini keterangannya langsung ya, sumbernya laptop Agus, tujuan PC 02, statusnya successful, artinya dia sudah terhubung. Lalu kita bikinkan lagi dia dari laptop Rizky ke laptop Agus. Kita klik PDU, kita klik laptop Rizky sebagai source, destination-nya, tujuannya ke laptop Agus. Nah, di sini akan terus juga dia dari Rizky ke laptop Agus, statusnya successful. Jadi sudah terhubung, berhasil. Oke, dimana di bagian simulation-nya bisa kita lihat dengan menekan tombol auto chapter. Ya, di bagian list status tadi dia successful. Kita lihat bagaimana sistemnya bekerja dalam pengiriman pesan. Oke, dari PC ke komputer Agus ke PC 02. Di sini tertulis dia RC-nya, chapternya successful. Sekarang dia kembali ke chapternya hijau, kembali gelap, dan dia sudah terkirim successful. Oke, sekarang akan proses Rizky ke Agus ya, menggunakan device ombing. Sini juga tertulis dia successful. Oke, begitulah caranya untuk membuat koneksi jaringan wireless menggunakan komputer PC dan juga laptop. Oke, terima kasih. Demikian video dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silakan klik di tombol di kolom komentar. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe untuk kita saling berbagi. Oke, itu saja yang saya boleh sampaikan di video pembelajaran ini. Terima kasih. Kita akan bertemu di video-video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih.